Fatih. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Pak. Apakah Fatih tahu kenapa Pak Hengki panggil ke sini? Kejadian tadi saya bertengkar dengan Zeno. Tepat sekali. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu masih merasa kesal dan marah? Saya masih kesal dan marah, Pak. Siapa yang tidak marah? Orang Zeno mengejek orang tua saya. Iya sih, kalau Pak Hengki jadi kamu, pasti Pak Hengki juga akan marah seperti kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan? Saya ganti ejek dialah, Pak, pakai nama ayahnya di depan teman-teman saya biar puas. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ya saya harus balas lah, Pak. Kan saya tidak terima kalau misalnya nama orang tua saya diejek seperti itu. Ya, tindakanmu wajar sih. Siapa sih yang tidak marah kalau orang tuanya diejek? Alhamdulillah, kamu tidak melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Pasti akibatnya juga akan lebih buruk. Ya, Pak, rasanya saya juga pengen mukul dia. Nah, coba sekarang kamu perhatikan. Kira-kira tindakanmu yang membalas mengejek Zeno, apakah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip kebaikan tidak? Ya tidak sih, Pak, malah akhirnya kita jadi berantem. Mas Fatih, apakah kamu masih ingin mempertahankan keyakinanmu? Ya masih, Pak, saya kan masih ingin dihargai dan disayang oleh teman saya. Apakah Mas Fatih bersedia untuk memperbaiki hal ini? Pertama, saya akan mencoba minta maaf dan berdamai dengan Zeno. Yang kedua, saya akan memberikan nasihat kepada teman-teman yang masih suka mengejek saya. Bagus sekali Fatih. Pak Hengki harap Mas Fatih bisa menjadi anak yang lebih baik lagi ke depan. Baik Mas Fatih, bagaimana perasaanmu setelah tadi mengikuti syuting dengan Pak Hengki? Saya senang, Pak, karena bisa berpengalaman di depan kamera seperti syuting. Kemudian Mas Fatih, menurutmu bagaimana cara tadi Pak Hengki mengatasi kasus yang kamu alami tadi? Saya suka dengan cara Pak Hengki. Saya bisa tahu kesalahan saya dan saya bisa belajar dari kesalahan saya. Baik, terima kasih Fatih atas bantuannya. Sama Pak Hengki. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam, Pak. Udah lama nggak ketemu Pak Hengki? Iya, Pak. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik, Pak. Aisyah, kira-kira tahu nggak kenapa kok Pak Hengki panggil ke sini? Belum tahu, Pak. Bapak mendapat laporan kalau Aisyah sering memakai barang temannya ya tanpa izin. Pak, kata siapa? Sebenarnya Bapak sudah dapat banyak laporan dari teman-temanmu. Kamu sampaikan jujur saja, karena Pak Hengki tidak akan marah kalau kamu jujur. Tidak, Pak. Saya tidak memakai barang teman-teman. Itu hal yang wajar. Pak Hengki juga suka kok meminjam barang teman-teman, ya kan? Iya, Pak. Saya memang suka memakai barang teman. Apakah kamu minta izin kepada temanmu saat kamu mau memakai barang-barang mereka? Iya, Pak. Karena mereka tidak ada di tempat, jadi saya pakai, Pak. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Saya cuma ingin mencoba barang itu, soalnya saya tidak mempunyai barang itu. Jadi kamu meminjam barang temanmu tanpa izin mereka ya? Iya, Pak. Karena mereka tidak ada di tempat, jadi saya pakai, Pak. Aisyah, kira-kira apa yang kamu lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas dan prinsipmu? Ya, tidak sih, Pak. Kira-kira prinsip mana yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Sebenarnya saya tidak jujur, Pak, dan tidak menghargai milik orang lain. Apakah kamu masih ingin mempertahankan prinsip-prinsipmu? Insya Allah masih, Pak. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Pak, dan meminta izin sebelum meminjam barang. Bagus sekali Ais, kamu memang anak hebat.
Bagaimana perasaanmu tadi setelah selesai menjalani syuting dengan Pak Andi tadi? Senang gitu Pak, bisa cerita juga gitu. Terus kemudian bagaimana menurutmu tadi cara Pak Andi mengatasi kasus yang kamu alami? Enak soalnya kayak gak takut, terus habis itu biar kita juga bisa lebih jujur. Terima kasih ya Mbak sudah dibantu Pak Andi.